Yesus, kita akan mulai ibadah kita ini. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan dari zat-Mu yang suci kudus ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semua kasih setia, kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah perdana GBI House Grace saat ini. Tuhan senantiasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dan kami memohon kiranya Tuhan juga mengurapi setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini. Kami memohon juga ampun atas semua salah dan dosa kami. Sucikan, kuduskan kami kiranya ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah ibadah kami di pagi hari ini hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan pengentaran Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami hari ini kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan dan kemenangan untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Kita memberikan hati jiwa roh kita meninggikan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat mengatasi kuasa Tuhan. Jiwa
Suaranya nggak jelas. Padi, audionya nggak jelas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang memberikan segala hati kekuatan kita. Ayah saja segala bentuk. Kasihnya nyata dalam segala keadaan kita. Terima kasih. Ini masih ini? Ini ya ibadah ya. Kekuatanmu menumpang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber
di dalam kegerahanku, menopang seluruh hidup. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus Tuhan aku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, rahmat dan kebaikan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama gereja-Mu di Bini House of Christ Gunung boleh mengadakan ibadah perdana. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Bagi jemaat-Mu dan umat-Mu, kami rindu kasih-Mu memenuhi kehidupan kami Tuhan. Rahmat dan kebaikan-Mu Kau limpahkan. Janji setia-Mu mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Di tempat ini kami dedikasikan
gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang mentakbiskan gereja ini untuk menjadi gereja yang amus, Dalam nama Yesus. gereja yang kudus, gereja yang berkenan kepadamu. Kami rindu kemurahan dan anugerah-Mu sempurna bagi kami. Anugerah-Mu sempurna, rahmat-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang sempurna. Demi nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Salam sehat. Biarlah kasih setia Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Nah, di suasana pandemik ini kita tetap bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan, walaupun kita ibadahnya hanya melalui Zoom karena protokol kesehatan dan PPKM yang sedang berlangsung. Jadi walaupun ibadah perdana pada saat hari ini dihadiri hanya melalui Zoom, hanya yang melayani, tetapi kasih setia Tuhan mengalir atas kehidupan setiap kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu gereja dibangun, didirikan, maka pentakbisan daripada gereja dalam perjanjian lama, maka untuk melakukan pentakbisan itu ada korban yang harus dibawa. Dalam perjanjian lama harus membawa korban lembu jantan. Itu untuk pentakbisan. Lembu jantan itu berbicara tentang korban pendamaian. Nah, gereja dipanggil oleh Tuhan untuk membawa perdamaian. Berdamai bagi Tuhan, berdamai bagi diri sendiri, berdamai bagi keluarga, berdamai bagi kita semua. Jadi pada waktu pentakbisan gereja, peresmian gereja itu mulai dibuka, maka Alkitab berkata harus ada korban pendamaian. Kita harus diperdamaikan dengan Tuhan, kita berdamaikan dengan sesama, dan kita harus diperdamaikan dengan semua orang. Lalu korban yang berikut, yaitu domba jantan yang pertama, itu berbicara tentang korban penyerahan diri. Jadi pada waktu saudara dan saya mendirikan gereja, maka setiap pelayan Tuhan, setiap umat Tuhan yang beribadah di dalamnya harus memberikan dirinya, menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Menyerahkan dirinya bahwa hidupnya bukan dia lagi, tetapi adalah Kristus. Nah, kemudian korban yang ketiga itu domba jantan yang ketiga itu berbicara tentang korban pentakbisan. Nah, korban pentakbisan itu berbicara tentang tanggung jawab. Gereja dibangun ada tanggung jawab. Gereja ini House of Grace, memiliki visi menjadikan murid yang melayani dan mempersatukan gereja Tuhan di akhir zaman. Itu visinya. Misinya supaya saudara dan saya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi dasar pembukaan gereja pada saat hari ini, saya rindu kita membuka Alkitab di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang telah perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tema hari ini, berbahagialah orang yang dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa saudara harus berbahagia?
pada waktu saudara dan saya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kenapa kita berbahagia? Menjadi gereja dan jemaat Tuhan, kita harus tahu tentang panggilan. Yang kedua, kita harus tahu tentang untuk apa saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Untuk menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara dan saya harus tahu bahwa saudara dan saya itu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan pilihan Tuhan terhadap saudara dan saya, terhadap gerejanya, itu untuk apa? Saudara dikasihi Tuhan, surat Petrus intinya itu berbicara tentang pengharapan. Supaya pengharapan saudara dan saya tidak kandas, supaya pengharapan kita tidak gugur, kita harus tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita harus tahu untuk apa kita dipanggil. Dan tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya. Berbahagia saudara dan saya. Ada 6 miliar penduduk dunia ini. Saudara termasuk orang-orang yang dipanggil Tuhan. Pada waktu saudara dan saya menyadari dan mengerti tentang anugerah daripada Tuhan, Alkitab tadi berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah saudara, berbahagia saudara yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan. Nah surat Petrus intinya berbicara tentang pengharapan. Supaya pengharapan saudara dan saya tidak kandas, supaya pengharapan saudara dan saya tidak gugur, saudara dan saya harus tahu panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita. Dari miliaran manusia yang ada penduduk bumi ini, saudara dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Nah, untuk apa saudara dan saya dipanggil dan tujuan Tuhan atas panggilan Tuhan itu untuk hidup kita? Nah, saudara dikasihi Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada setiap kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, Alkitab berkata, untuk mencapai tujuan iman kita, saudara dan saya harus mencapai tujuan iman kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu saudara dan saya harus bertobat, percaya, bertobat dan dibaptis. Kita diselamatkan. Lalu sesudah saudara dan saya diselamatkan, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita pertahankan. Mengapa Alkitab memberitahukan kepada setiap kita? Saudara dan saya harus bertobat, percaya, dan terima Tuhan Yesus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya mengerti akan panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Tujuan Tuhan adalah menyelamatkan saudara dan saya. Yang terakhir, kenapa saudara dan saya akan berbahagia dipilih dan dipanggil oleh Tuhan? Karena ada berkat atas Israel. Gereja dalam perjanjian lama itu disebut Israel. Ada 3 tahap supaya saudara dan saya diberkati. Yesaya pasal 44 ayat 1, Alkitab berkata demikian. Tolong bacakan Yesaya 44
ayat 1 sampai dengan ayat 1 dulu. Silakan Pak Jim. Yesaya 44 ayat 1. Yesaya 44 ayat 1. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Nah, Israel, Yakub diubah oleh Tuhan menjadi Israel. Sesudah saudara dan saya menjadi kepunyaan Tuhan, Yakub siapa Yakub? Yakub adalah seorang penipu. Tetapi sesudah diubahkan oleh Tuhan menjadi Israel. Tujuan nama yang diberikan Tuhan atas kehidupan kita itu menunjukkan karakter kita dan pelayanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada setiap kita untuk menjadi gereja yang diberkati. Ada berkat Israel, Yakub diubah menjadi Israel. Apa yang terjadi di dalam Yesaya 44 ayat 3? Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan mencurahkan air ke tanah yang haus. Tuhan mencurahkan anugerahnya atas kehidupan setiap kita untuk menjadi gereja yang dikenal oleh Tuhan. Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, Amin. umat yang kudus berpunya Tuhan Allah Yesus. sendiri. Tujuannya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Kasih Tuhan sudah dilimpahkan atas kehidupan kita. Rahmatnya itu sempurna atas kita. Mari teduhkan kita, hati kita datang kepada Tuhan. Berbahagia saudara dan saya yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi biji Tuhan, untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Pada waktu saudara dan saya menyerahkan diri, pada waktu saudara dan saya ditakliskan untuk berbicara tanggung jawab, mari kita datang kepada Tuhan, minta kasih Tuhan memenuhi kita. Kasih-Mu melingkupi mendekat padamu.
tujuan pilihan Tuhan atas kehidupan setiap kita, supaya saudara dan saya diselamatkan. Dan pada waktu saudara dan saya diselamatkan